Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Mei 2025 dengan judul Bertahan dari Goncangan Rasa Sakit dan Stres. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Berapa tahun lalu, berapa peneliti medis mempelajari efek dari goncangan kehidupan pada sistem saraf pusat. Mereka mengambil seekor domba dan menempatkannya pada kandangnya sendirian. Mereka kemudian memasang alat kejut listrik di sekitar kandang. Saat anak domba itu berjalan ke satu sisi kandang, peneliti menekan tombol dan domba itu terkejut. Segera domba itu bergerak-gerak dan berlari ke bagian lain dari kandangnya. Segera para peneliti mengejutkan domba itu lagi. Sekali lagi dia berlari. Selama penelitian berlanjut, para ilmuwan menemukan bahwa anak domba tidak akan pernah kembali ke tempat di mana dia terkejut sebelumnya. Setelah serangkaian goncangan, domba kecil itu hanya berdiri di tengah kandangnya. Gemetaran, dia tidak punya tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kejutan ada di mana-mana, benar-benar kalah secara emosional, penuh dengan kecemasan dan stres. Sarafnya melemah. Para peneliti kemudian mengambil kembaran domba tersebut dan menaruhnya di dalam kandang. Kali ini mereka memasukkan induk anak domba itu ke dalam kandang bersamanya. Kemudian mereka mengagetkan dia. Sekali lagi anak domba itu berlari, tetapi kali ini dia berlari ke arah induknya dan meringkuk dekat dengannya. Tampaknya induknya meyakinkannya, karena segera dia meninggalkan induknya lalu mulai makan lagi. Para peneliti menekan tombol itu lagi dan sekali lagi anak domba itu berlari ke induknya dengan meyakinkan dia menghiburnya lagi. Para peneliti melihat perbedaan yang luar biasa pada kedua domba tersebut. Domba kedua tidak takut untuk kembali ke tempat dia menerima kejutan yang sangat mengejutkan para peneliti. Kejutan lanjutan tidak mengganggunya lagi. Dia tidak menunjukkan gejala-gejala gugup, stres, dan kecemasan yang ditunjukkan saudara kembarnya dalam situasi yang sama. Apa yang membuat perbedaan luar biasa ini? Dia mendapat kepastian induknya untuk tempat dia lari berlindung ketika dalam keadaan stres. Dia memiliki kepercayaan dan kekuatan pada induknya di luar dirinya untuk mengatasi stres tersebut. Kita juga demikian. Ketika kita harus menghadapi rasa sakit dan kecemasan sendirian, kita dapat dengan mudah menjadi kewalahan. Iblis mengetahui hal ini. Itulah sebabnya dia bekerja sangat keras untuk membuat orang merasa terasing dari keluarga dan teman. Sama seperti anak domba yang mendapat ketenangan dengan kehadiran induknya.
Istirahat yang sejati bagi anak-anak Tuhan ditemukan dalam hubungan yang penuh kasih dan saling percaya dengan pencipta mereka. Meringkuk dengan aman dan pelukan Yesus, kita mampu menahan goncangan apapun yang mungkin ditimbulkan oleh dunia ini kepada kita. Tuhan yang mulia, tuntunlah saya dengan selamat melewati ranjau kesakitan, kekhawatiran, dan tekanan. Amin. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.